Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kami di sini boleh menjumpai kalian semua yang ada di rumah bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Kak Meling Dan saya Cecil. kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebelumnya Kak Meling mau ingatkan sekali lagi, harap yang di rumah berpakaian yang sopan ya. Jangan lupa mandi dahulu, berpakaian yang rapi. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali datang di dalam hadirat Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak bisa berkumpul kembali. Meskipun tidak di gereja, tapi sekarang bisa bersama-sama di rumah-rumah untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan Kak Peter bawakan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik selama di rumah, apakah adik-adik merasa bosan? Jangan sampai bosan ya, karena kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak yang dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran guru di sekolah, bahkan dengar-dengaran dari himbauan pemerintah untuk kita harus tetap di rumah saja. Baik adik-adik, minggu yang lalu kita memperingati tentang hari kematian Tuhan dan hari kebangkitan Tuhan yang kita kenal dengan Jumat Agung dan Paskah. Tapi tahukah adik-adik bahwa Paskah sebenarnya sudah ada dahulu kala, bahkan sebelum Tuhan Yesus ada loh. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang hal itu? Kalau ada yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat layar yang ada di sebelah sini sekarang ya. Ini adalah peta mana? Kalau adik-adik tahu peta mana, ayo. Dari bentuknya peta mana? Ya, ini adalah peta dari gambar Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita lihat di sini, ini kelihatannya gambarnya luas sekali ya, besar sekali. Tapi coba kita lihat sedikit lagi, kita kecilkan. Wah, tadi Banyuwanginya yang besar, sekarang ada kecil di situ. Sekarang ini adalah gambaran dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau kita lihat nih, Pulau Jawa besar sekali. Banyuwanginya jadi kecil, sekarang Pulau Jawanya besar. Kalau kita kecilkan lagi, wah, Pulau Jawanya jadi kecil. Ini namanya ya apa? Ya, Indonesia. Ini adalah negara kita, Indonesia. Tadi kita tinggal di Kabupaten Banyuwangi, ada di Pulau Jawa. Nah, sekarang ini adalah Indonesia, negara kita tercinta. Kita akan belajar kembali ke ribuan tahun yang lalu, di mana bangsa Israel ada di bangsa Mesir. Sekarang kita dari Indonesia, kita akan pindah. Ini adalah bangsa, ini adalah bangsa Mesir. Jadi adik-adik, dahulu kala, waktu itu bangsa Israel mendiami sebuah bangsa yang namanya bangsa Mesir. Tapi di sana bangsa Israel hidup sangat sengsara, hidup disiksa, dipaksa menjadi budak. Budak itu adalah kita melakukan segala hal tanpa dibayar, tanpa diberi upah, hanya diberi makan. Ini adalah gambar di mana bangsa Israel ada di bangsa Mesir. Ia disuruh kerja paksa untuk melakukan segala hal atas perintah seorang raja yang sangat jahat. Siapa? Raja bangsa Mesir? Ya, betul. Raja bangsa Mesir adalah yang bernama Firaun. Firaun adalah seorang raja yang keras, seorang raja yang jahat, seorang raja yang sangat tega, sehingga bangsa Israel selalu dipaksa dengan kerja keras, selalu dipaksa untuk melakukan segala hal menuruti keinginan mereka. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 46 ayat 2 sampai 4. Bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan. Maka Tuhan melihat kesengsaraan bangsa Israel di dalam negara Mesir ini. Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel. Kita baca dalam Kejadian 46 ayat 2 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir.
dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Nah, adik-adik, jadi ternyata sebelumnya bangsa Israel bisa ada di Mesir ini karena perintah Tuhan dulunya. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk datang ke Mesir. Dan ternyata sampai Mesir dia disiksa oleh seorang raja yang jahat, seorang raja yang keras, yang namanya Firaun. Tapi Tuhan ingat karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tuhan sudah berjanji untuk membawa bangsa Israel kembali. Kemudian setelah bangsa Israel ditindas dengan keras oleh bangsa Mesir, lalu lahirlah seorang anak laki-laki dari bangsa Israel ini. Karena Firaun adalah raja yang jahat, maka Firaun tidak menghendaki, tidak mengingini ada seorang bayi lahir dari bangsa Israel. Firaun tidak menginginkan ada bayi laki-laki lahir dari bangsa Israel. Maka Firaun menginginkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian orang tua dari bayi ini merasa ketakutan dan berpikir bagaimana kelangsungan hidup bayi ini. Kemudian mereka memutuskan untuk menaruh bayi ini dalam sebuah keranjang. Ditaruh di dalam keranjang, diberi selimut. Orang tuanya dengan tega menghanyutkan di suatu sungai yang besar di negara Mesir. Sungai itu bernama Sungai Nil. Bayi ini dihanyutkan di sana, dia sendirian di dalam keranjang itu. Lalu singkat cerita adik-adik, keranjang ini terhenti di pelataran atau di pinggiran sungai tempat putri Raja Firaun sedang mandi. Ketika dilihatnya keranjang ini sama putri itu, lalu diambilnya. Dilihat ternyata ada bayi di dalamnya. Dia merasa kasihan melihat bayi itu. Kemudian dia melihat bayi itu sangat lucu, mungkin besarnya akan menjadi seorang yang besar. Kemudian putri Firaun itu memberi dia nama Musa, artinya terangkat dari air. Singkat cerita adik-adik, Musa menjadi tumbuh dewasa. Musa menjadi tumbuh besar. Dan ia sedang mengembalakan domba di dekat-dekat gunung yang bernama Gunung Horeb. Saat dia sedang mengembalakan dombanya, dari kejauhan dia melihat seperti gumpalan-gumpalan api dari jauh. Dia melihat, dia penasaran atas apa yang dilihatnya dari jauh itu. Kemudian dia mendekat. Ternyata waktu dia mendekat, dia melihat ada semak-semak yang sedang terbakar. Tapi semak-semak itu tidak terbakar oleh api. Dia semakin penasaran. Musa semakin penasaran lalu mendekatin semak-semak itu. Dan keluarlah suara dari situ. Dan ternyata suara yang keluar dari situ adalah suara Tuhan. Tuhan sedang mengamati Musa. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, hati-hati karena tempat yang engkau injak itu adalah kudus dan suci. Nah, kemudian Musa tersungkur mendengar perkataan Tuhan dan menjadi takut. Nah, sejak saat itu Musa mendapatkan perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir yang jahat dan keras itu. Di dalam Keluaran 3 ayat 10 Tuhan berbicara kepada Musa demikian, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik, ketika Musa mendapat perintah Tuhan itu, Musa memiliki kekuatan yang baru. Dia dibekali dengan tongkat yang punya kuasa dari Tuhan. Singkat cerita, Musa mendapat perintah untuk menghadap Firaun dan Musa menghadap Firaun seperti yang ada di gambar di sini. Dia meminta belas kasihan Firaun supaya bangsa Israel dapat dilepaskan, supaya bangsa Israel dapat kembali ke tanah perjanjian yang dimilikinya, supaya bangsa Israel dapat beribadah kembali kepada Allah. Tapi adik-adik ketahui, Firaun adalah raja yang sangat jahat. Firaun adalah raja yang sangat keras. Raja Firaun tidak memberikan kesempatan untuk bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Makin ditambah kesengsaraan bangsa Israel, makin dipaksa untuk bekerja dengan keras bangsa Israel di tanah Mesir. Kemudian Musa mengadu kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini bisa begini? Sekarang bangsa Israel semakin ditekan oleh Firaun. Kemudian Tuhan memberikan beberapa tulah-tulah, beberapa hukuman-hukuman kepada bangsa Mesir. Yaitu ada banyak ya. Tulah yang pertama adalah air di seluruh tanah Mesir menjadi darah, berwarna merah, berbau amis. Itu adalah hukuman Tuhan yang pertama untuk bangsa Mesir. Tulah yang kedua, bangsa Mesir diselimuti oleh berbagai dan banyak kata ada di seluruh bangsa ini. Tulah yang ketiga,
Nyamuk ada di mana-mana dan menggigit seluruh orang Mesir. Ada lalat pikat, itu tulah yang keempat. Kemudian penyakit sampar pada ternak-ternak bangsa Mesir. Artinya orang Mesir yang memiliki binatang, mereka semua mati karena penyakit ini. Kemudian Tuhan turunkan barah atas bangsa Mesir. Itu adalah tulah yang keenam. Tulah yang tujuh, Tuhan turunkan hujan es atas bangsa Mesir. Sudah sampai tulah yang ketujuh ini, Firaun sebagai raja yang keras itu pun tidak memberi izin bangsa Mesir untuk pergi dari tanahnya. Tuhan masih memberikan hukuman-hukuman yang lain. Tulah ke-8 ada belalang yang sangat banyak menutupi bangsa ini. Firaun masih belum memberikan kesempatan juga. Tulah ke-9 bangsa Mesir menjadi gelap gulita. Entah itu siang, entah itu malam, semuanya menjadi gelap. Orang-orang Mesir tidak bisa melihat apapun di dalam rumahnya, dimanapun mereka tidak bisa melihat. Namun bangsa Israel tetap bisa melihat karena bangsa Israel bangsa yang dipilih Tuhan, adik-adik. Kemudian tulah yang 10. Ini adalah tulah yang sangat keras dari Tuhan. Tuhan mengambil semua anak-anak sulung yang ada di bangsa Mesir. Semua anak sulung dibunuh oleh Tuhan. Baik itu anak raja, anak orang biasa, anak peliharaan, semua diambil, semua dibunuh oleh Tuhan. Kemudian hati Firaun yang jahat dan yang kasar itu melihat anak sulungnya mati, dia menjadi sedih, adik-adik. Setelah dia sedih, kemudian dia menyerah. Dia seakan tidak mau ada hukuman yang lain dari Tuhan. Firaun kemudian mengizinkan bangsa pilihan Tuhan ini pergi dari bangsa Mesir. Dan Musa sebagai pemimpin yang memimpin bangsa Israel menyuruh seluruh warga Israel untuk bersiap-siap karena akan meninggalkan tanah Mesir. Kita lihat di sini Musa sedang memimpin bangsa Israel melewati padang gurun, membawa bangsa pilihan Tuhan ini keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah penyiksaan, menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Nah, adik-adik, pada satu ketika Musa dan bangsa Israel berada di sebuah pantai, seakan dia tidak tahu kemana harus pergi. Dan Raja Firaun yang jahat itu tadi kembali dia marah karena bangsa Israel dia izinkan untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Raja Firaun ini kemudian berpikir untuk mengejarnya lagi. Dan akhirnya dia menyiapkan seluruh pasukan untuk mengejar bangsa Israel ini. Ketika Firaun mengejar bangsa Israel yang ada di pantai tadi melihat dan menjadi takut. Kemudian Musa berseru pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat karena bangsa Mesir mengejar kami lagi? Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membentangkan tangannya dengan tongkatnya tadi ke arah laut. Kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Itu semua karena kuasa Tuhan melalui Musa. Ketika laut itu terbelah dua, bangsa Israel melewati tengah laut itu sampai ke seberang tanpa kurang suatu apapun. Sedang di belakang ada bangsa Mesir yang mengejar dengan Firaun yang sangat marah mengejar bangsa Israel. Namun ketika bangsa Israel itu semua sudah selesai menyeberang, kemudian Musa mengangkat tangan dan tongkatnya lagi. Dan kemudian air laut menutupi segala pasukan Mesir yang telah mengejar bangsa Israel itu. Nah, adik-adik, cerita ini tadi adalah cerita di mana bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Kemudian mereka bersyukur karena mereka bisa keluar dari penindasan. Mereka bisa keluar dari tanah yang sangat jahat untuk mereka. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 12, 1 dan 11 seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan beginilah kamu memakannya. Untuk ayat 11. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di kananmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan untuk Musa bahwa Musa untuk memperingati setiap tahunnya di saat bangsa Israel keluar dari cengkeraman Mesir itu adalah Paskah yang pertama. Dan Paskah ini harus mengorbankan korban sembelihan yaitu anak domba. Itu dilakukan bangsa Mesir setiap tahun selama bertahun-tahun hingga pada akhirnya sampai pada zaman di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus lahir.
Ketika Tuhan Yesus lahir, bangsa Israel sudah berada di tanah perjanjian, sudah berada di tanah Israel. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lahir ke dalam dunia melakukan berbagai hal yang baik, melakukan berbagai mukjizat. Yang kita ketahui banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ada air menjadi anggur, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus lakukan semua, memberitakan Injil kebaikan, kasih Tuhan. Hingga pada saat akhirnya, pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel akan merayakan Paskah yang sudah Tuhan perintahkan kepada Musa jauh-jauh sebelumnya. Ketika malam itu bangsa Israel akan merayakan Paskah, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berkumpul di suatu ruangan. Dan dalam Lukas 22 ayat 14-16 berbicara demikian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya atau murid-muridnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Pada waktu bangsa Israel mau merayakan Paskah di zaman Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah memberitakan banyak kebaikan. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kasih kepada semua murid-muridnya. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu semua. Dunia dan sekitarnya banyak yang membencinya. Banyak yang tidak suka dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan imam-imam tidak suka dengan adanya Tuhan Yesus memberitakan Injil dan kebaikan. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuhnya dan menghukumnya. Maka dari itu Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya pada malam itu dan mengatakan hal yang kita baca tadi. Tuhan harus menggenapi kegenapan itu. Setelah Tuhan Yesus berkumpul untuk merayakan makan Paskah itu, Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Dia tahu waktunya sudah dekat. Dia harus merayakan Paskah, korban anak domba Allah itu. Dia berdoa kepada Tuhan di taman itu malam-malam. Setelah dia berdoa, maka pasukan Romawi, prajurit-prajurit itu datang untuk menangkapnya. Di saat Tuhan Yesus ditangkap, ada seorang muridnya yang bernama Petrus mengambil sebilah pedang. Dia memotong telinga prajurit itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengambil telinga itu dan menyambungkannya kembali. Saat Tuhan Yesus disakiti, saat Tuhan Yesus ditangkap, dia masih menunjukkan kebaikan, dia masih menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke dalam mahkamah agama, dia diadili, dia dibawa kepada Pontius Pilatus, pimpinan tertinggi di tempat itu saat itu. Dan rakyat yang tidak suka dengan Tuhan Yesus berkata, salibkan dia, hukum mati dia. Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus disakiti dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu dia harus menggenapi firman Allah. Korban Paskah, domba Allah harus digenapi. Kemudian setelah dia dijatuhi hukuman itu, dia harus dicambuk, dipukul dengan cambuk berduri. Dia harus memakai mahkota duri. Dia harus memikul salibnya sendiri di balik kesakitan, kehabisan darah itu ke Bukit Golgota. Dia disalibkan hari itu adik-adik. Dengan kehabisan darah, ditusuk lambungnya, perutnya ditusuk. Dia mati hari itu. Adik-adik tahu, saat Tuhan Yesus dipukul, saat Tuhan Yesus dicambuk, saat Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus sedang menanggung dosa saya, dosa Kak Peter, dosa adik-adik semua, dosa mama papa. Kejahatan kita dipikul oleh Tuhan di atas kayu salib itu. Dengan susah payah, Tuhan harus menggenapi kebenaran firman Tuhan di atas kayu salib. Kesalahan Kak Peter, kesalahan adik-adik Kak Peter, kesalahan adik-adik semua, kesalahan orang tua adik-adik, semua Tuhan Yesus pikul, harus dihukum. Pada akhirnya Tuhan Yesus mati. Kita baca ke dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua itu terjadi karena pemberontakan kita, pemberontakan saya, pemberontakan adik-adik, karena kejahatan saya, kejahatan adik-adik. Dan bilur-bilurnya membuat kita sembuh. Pernahkah adik-adik merasa tubuh adik-adik tidak enak, panas badan, sakit dan lain sebagainya? Dan ketika kita sembuh, kita telah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang ada di Bukit Golgota saat itu. Dia mati tak berdaya karena dosa kita. Dia mati tak berdaya karena menanggung kejahatan kita. Dan pada hari yang ketiga, dia tidak sama lagi dengan orang-orang mati yang lain. Kuburnya kosong. Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya. Tuhan Yesus bangkit. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang kekal. Dia bangkit untuk menemui kita kembali. Dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Ya, itulah. Sekarang kita mengerti bahwa Paskah adalah simbol di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Membebaskan bangsa Israel dari segala kesakitan, segala kesengsaraan, segala kekerasan. Itu adalah Paskah yang pertama. Kemudian Paskah di saat Tuhan Yesus lahir itu adalah Paskah di mana Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Tuhan membebaskan kita dari sengsara. Tuhan membebaskan kita dari sakit oleh karena bilurnya. Kalau adik-adik di rumah sekarang sedang khawatir dengan kondisi yang seperti ini, Tuhan Yesus sudah ada di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Sudah selesaikan semuanya dengan bilurnya. Asal percaya kita dengan iman. Asal kita mempercayai sungguh-sungguh dengan iman kita. Sekarang adik-adik sudah mengerti makna Paskah yang sebenarnya. Paskah perayaan umat Yahudi, bangsa Israel, karena dia ditebus, karena dia dikeluarkan Tuhan oleh bangsa Mesir, dan Paskah Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Mari adik-adik kita bersama untuk berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersatu hati meskipun kami beribadah melalui video streaming. Tapi kami percaya firman Tuhan sudah disampaikan dan kami mengerti suatu hal yang baru. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Hidup kami sudah diselamatkan oleh karena penebusan-Mu di atas kayu salib. Karena pemberontakan kami, Engkau sudah menebus kami. Karena kejahatan kami, Tuhan sudah menebus kami. Dan oleh karena bilur-bilur dan darah-Mu, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Tuhan sudah mati, tetapi Engkau bangkit kembali untuk kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau bangkit untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masa-masa yang seperti ini, untuk adik-adik yang di rumah. Tuhan beri kekuatan, beri hikmat untuk mereka tetap belajar dengan baik di rumah. Menyerap segala pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Menyerap segala pelajaran yang diajarkan oleh orang tua mereka. Tuhan memberkati segala pekerjaan usaha orang tua mereka di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya dan yakin kami sebagai anak-anak pilihan-Mu. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk hidup kami. Dan Engkau maka akan menyelesaikan ini semua untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan. Ayo kita mau sama-sama berdoa. Semua tutup mata, anak-anak di rumah tetap berdoa bersama-sama tante ya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini sehat, diberkati Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senang sekali kalau kami anak-anak sekolah minggu GPDI Jajak bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing walaupun lewat online. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami anak-anak sekolah minggu tetap cinta Tuhan Yesus sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati papa mama, pekerjaannya, rumah tangganya semakin diberkati Tuhan.
Tuhan Yesus, lindungi kami semua dari yang jahat. Bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus corona, supaya kami tetap terpelihara aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang di rumah bersama Papa Mama, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah hari ini Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesuai dengan dari himbauan pemerintah, kita disuruh belajar beribadah di rumah masing-masing. Nah, Tante pesan anak-anak di rumah tetap terhubung sama Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan setiap hari. Anak-anak tetap memuji Tuhan, senangkan hati Tuhan. Dan pesan Tante yang kedua, selama anak-anak belajar di rumah, tetap semangat, tetap rajin berdoa sebelum belajar, sehingga Tuhan beri hikmat akal budi. Oke? Nah, Tante pesan juga anak-anak jangan main HP terus, tapi ayo selama di rumah buat mama papa senang. Bantulah mereka berdoa. Supaya apa? Kalau semua baik, nah berkat Tuhan turun. Pekerjaannya papa mama diberkati Tuhan karena anak-anak nurut. Siap? Nah, kita jumpa lagi hari Minggu depan bersama teman-teman kita lewat online. Tuhan Yesus memberkati. Dah.